Ini merupakan kisah tentang seorang raja yang sangat sombong. Kekuasaan, kekayaan, dan keangkuhannya membuat dia merasa dirinya adalah Tuhan. Namanya adalah Raja Namrud. Namrud adalah seorang raja yang hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia memerintah dengan tangan besi. Siapapun yang melawan, maka dia akan dibunuh. Dia bukan hanya raja, tapi dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Bisa kau bayangkan, seorang manusia biasa mengaku sebagai Tuhan yang patut disembah. Tapi di masa itulah lahir seorang pemuda yang berbeda, seorang yang sejak muda sudah mencintai kebenaran. Dialah adalah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim tumbuh dan mulai menyadari bahwa patung-patung yang disembah orang tuanya itu tak punya kuasa. Ia mulai bertanya-tanya, siapa pencipta alam ini? Siapa yang menciptakan langit, bumi, bintang, bulan, dan matahari? Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Nabi Ibrahim untuk mengenalnya. Ibrahim pun mulai berdakwah. Ia menyeru kaumnya, termasuk raja sendiri, Namrud, untuk hanya menyembah Allah. Tapi apa respon Namrud? Dia tertawa sombong. Bahkan ketika Ibrahim berkata bahwa Allah adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, Namrud berkata, "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Lalu ia membawa 2 tahanan, satu dibunuh dan satu dibebaskan. "Lihat," katanya, "aku juga bisa." Tapi Ibrahim menjawab dengan tenang dan cerdas, "Kalau begitu sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Dan disitulah Namrud terdiam, tak bisa menjawab. Hatinya terbakar oleh ego dan amarah. Tapi tetap ia menolak beriman. Puncaknya Namrud membangun api yang sangat besar. Ia ingin membakar Ibrahim hidup-hidup. Tapi Allah berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Api itu padam, Ibrahim selamat, tak terbakar sedikit pun. Namrud kalah, tapi ia tetap keras kepala. Allah pun tidak memberi hidayah pada hati yang congkak seperti itu. Beberapa waktu setelahnya datanglah balasan dari Allah. Namrud yang begitu perkasa akhirnya mati dengan hina, bukan oleh pasukan, bukan oleh pedang, tapi oleh seekor nyamuk kecil masuk ke dalam lubang hidungnya dan menyerang otaknya. Ia pun tersiksa hebat, memukul-mukul kepalanya sendiri untuk mengurangi sakit, hingga akhirnya mati dalam keadaan terhina. Bayangkan seorang raja yang katanya Tuhan takluk hanya oleh makhluk kecil ciptaan Allah. Inilah bukti bahwa sekuat apapun manusia tetaplah lemah di hadapan Robnya. Dari kisah ini aku belajar bahwa kesombongan adalah jalan menuju kehancuran. Dan tidak ada yang kuasa di muka bumi ini, kecuali apapun yang terjadi tanpa izin Allah.